Halo semuanya, selamat datang di Sapa JKN, Suara Aspirasi dan Perbincangan JKN. Podcast ini merupakan sarana informasi kesehatan yang dibawa naungan BPJS Kesehatan Watampone. Saya Tri akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Di episode kali ini kita akan mengulas secara mendalam terkait program JKN, yaitu New Rehab 2.0. Tentu terdapat berbagai pertanyaan maupun tantangan mengenai syarat, ketentuan, dan dampak dari New Rehab 2.0 dalam program JKN ini. Untuk membahas hal ini lebih mendalam, kami telah mengundang narasumber yang luar biasa dalam bidang ini, yaitu Kak Meliana sebagai staf penagihan di KC Watampone. Jadi mari kita sambut Kak Meliana. Halo Kak. Halo Kak Tri. Bagaimana nih kabarnya hari ini Kak? Baik. Gini nih Kak, mau nanya-nanya terkait program JKN yang terbaru, yaitu New Rehab 2.0. Sebenarnya apa sih Kak New Rehab 2.0 itu? Jadi New Rehab 2.0 ini merupakan perkembangan dari rehab sebelumnya. Jadi perlu diketahui juga rehab itu merupakan sebuah program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta. Nah, untuk New Rehab 2.0 ini terbagi atas dua, ada peserta segmen PBPUBP atau biasanya dikenal dengan peserta mandiri. Yang kedua ada peserta segmen PBPUBP yang telah beralih segmen, yang artinya yang sebelumnya mandiri lalu beralih ke tanggungan pemerintah atau tanggungan tempat kerjanya. Yang dimana kedua segmen tersebut itu pesertanya masih memiliki tunggakan iuran, dapat menyelesaikan pembayaran tunggakan iurannya secara bertahap atau mencicil. Jadi New Rehab ini merupakan program cicilan untuk peserta yang memiliki tunggakan seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya apa Kak yang membedakan New Rehab dari rehab sebelumnya? Jadi untuk perbedaannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perbedaannya ada di syarat dari segmennya, Kak. Jadi untuk New Rehab 2.0 ini segmennya terbagi dua, itu dibedakan dari segmen mandiri yang PBPUBP dan segmen PBPUBP alih segmen. Yang kedua itu pada New Rehab 2.0 ini iuran berjalannya sudah diakumulasikan di akhir sejak awal, Kak. Jadi kan sebelum itu pada saat kita pendaftaran rehab, iuran berjalannya itu tidak dimasukkan ke dalam cicilannya. Jadi dia akan terakumulasi pada saat peserta mengklik pelunasan. Sedangkan pada New Rehab 2.0 ini dia sudah terakumulasi sejak awal peserta ingin mendaftar, Kak, seperti itu. Terus yang ketiga itu terdapat pula perbedaan dari jumlah tunggakannya. Jadi untuk syaratnya dari PBPUBP yang peserta mandiri itu dengan PBPUBP alih segmen yang dari mandiri ke pemerintah atau dari mandiri ke tanggungan perusahaan itu beda dari jumlah bulan tunggakannya. Oh seperti itu ya Kak. Sebenarnya nih Kak, apa yang mendasari adanya New Rehab 2.0 ini? Jadi yang mendasari itu ada tiga. Pertama itu rendahnya ability to pay peserta PBPU atau rendahnya kemampuan peserta untuk melakukan pembayaran iuran. Yang kedua itu rendahnya tingkat keaktifan peserta PBPU yang disebabkan tingginya peserta yang menunggak atau tidak membayar iuran. Yang ketiga itu tingginya tunggakan peserta PBPU yang telah beralih ke segmen peserta lain. Seperti itu. Selain itu nih Kak, apakah terdapat regulasi yang berlaku dalam penerapan New Rehab 2.0 ini? Ya, ada dua regulasi. Pertama itu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bahwa BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang paling banyak untuk 24 bulan. Untuk yang kedua, regulasi yang kedua itu Peraturan Direksi Nomor 67 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan iuran jaminan kesehatan. Oh, berarti ini memang terdapat regulasi ya Kak yang berlaku dalam penerapan New Rehab 2.0 ini? Iya, ada regulasi. Sebenarnya Kak, New Rehab 2.0 ini diperuntukkan untuk peserta segmen apa saja? Segmen seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu
untuk semua peserta PBPU ya Kak. Jadi yang pertama itu yang memiliki tunggakan iuran dengan usia tunggakan 4 sampai 24 bulan. Yang kedua itu yang telah beralih segmen kepesertaan namun masih memiliki tunggakan iuran. Seperti itu. Berarti peserta yang di bawah tunggakan dari 4 bulan belum bisa mendaftarkan rehab atau bagaimana? Untuk segmen peserta PBPU BP atau peserta mandiri, ya belum bisa untuk di bawah 4 bulan tunggakan. Berarti bisa langsung melunasi saja. Iya, kalau misalnya ada tunggakannya bisa langsung melunasi. Nah, adanya New Rehab 2.0 ini Kak, sebenarnya apa tujuannya bagi peserta JKN itu sendiri? Jadi tentu saja untuk tujuan dari adanya New Rehab 2.0 ini, yang pertama itu memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran tunggakan peserta untuk melunasi tunggakannya. Yang kedua, meningkatkan kolektabilitas iuran PBPU dan keaktifan dari peserta PBPU. Seperti itu. Kalau terkait syarat dan ketentuannya sendiri Kak dalam pendaftaran New Rehab 2.0 bagi peserta JKN itu apa-apa saja? Jadi saya jelaskan ya. Seperti sebelumnya itu kan sudah saya jelaskan bahwa pada New Rehab 2.0 ini dibagi atas dua bagian peserta. Jadi pertama ada peserta PBPU BP dengan PBPU BP alih segmen. Jadi untuk peserta PBPU BP atau peserta mandiri yaitu untuk syarat keikutsertaannya peserta itu memiliki tunggakan iuran 4 sampai 24 bulan. Terus jangka waktu cicilannya itu maksimal 12 bulan atau setengah dari bulan jumlah tunggakan. Terus status kepesertaannya akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran berjalan lunas dibayarkan. Sedangkan untuk PBPU BP alih segmen yang masih memiliki sisa tunggakan. Nah, kan seperti saya jelaskan bahwa PBPU BP alih segmen ini yang awalnya dari mandiri, dia beralih ke tanggungan pemerintah atau dari mandiri ke tanggungan perusahaan yang masih memiliki sisa tunggakan. Nah, untuk syarat keikutsertaannya memiliki tunggakan iuran minimal 2 bulan tunggakan. Sedangkan untuk pembayaran cicilannya minimal cicilan 1 bulan iuran atau 35.000 per bulan dan maksimal periode pembayaran cicilan 36 bulan. Terkait waktu cicilan nih Kak, apa bisa jika peserta JKN yang ingin mendaftarkan rehab bisa langsung melunasi tunggakannya atau harus tetap menyicil? Bisa langsung dilunasi Kak. Untuk pelunasan bisa langsung diklik. Nanti mungkin untuk awal pendaftarannya kan sebelumnya itu didaftarkan di aplikasi mobil JKN atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti kalau misalnya mau pelunasan bisa langsung diklik saja di aplikasi mobil JKN-nya. Seperti itu. Selain itu Kak, dalam New Rehab 2.0 ini apa saja kanal dalam pendaftaran New Rehab 2.0 ini? Untuk kanal pendaftaran seperti pada saat pendaftaran rehab sebelumnya ya Kak, itu ada dua. Pertama ada aplikasi mobile JKN, yang kedua bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu. Dalam pendaftaran New Rehab 2.0 ini Kak, kan ada beberapa segmen tuh. Bagaimana sih cara pendaftaran rehab di aplikasi mobile JKN ini pada peserta PBPU mungkin? Bagaimana Kak? Untuk peserta PBPU, pertama kan kita harus memiliki aplikasinya dulu untuk mobile JKN, terus kita buat akun terlebih dahulu nih Kak. Terus pada saat kita selesai untuk buat akun dan verifikasi akun yang kita miliki, kita memilih rencana pembayaran bertahap atau rehab pada menu home aplikasi mobile JKN. Setelah muncul informasi awal mengenai program rehab, kemudian klik lanjut. Setelah itu muncul informasi total tunggakan, kemudian klik lanjut, dan selanjutnya kemudian muncul syarat dan ketentuan program rehab. Setelah kita mengklik setuju pada syaratnya, muncul simulasi tagihan pembayaran bertahapnya. Lalu peserta dapat memilih jumlah bulan yang ingin dipilih di situ karena terdapat pilihan jangka waktu pembayaran pada saat setelah muncul simulasi tagihannya. Setelah dipilih, muncullah rencana pembayaran tagihan bertahap, kemudian klik lanjut. Muncul rencana pembayaran tagihan bulan berjalan yang terbentuk dan kembali menjadi tunggakan.
Tapi sebelum itu, peserta harus memastikan email sudah sesuai ya Kak. Dan apabila belum sesuai, dapat dilakukan perubahan pada menu ubah data terlebih dahulu. Apabila sudah sesuai, bisa klik setuju lalu masukkan PIN. Setelah itu, dapat mendaftarkan rehab seperti itu. Audio Jungle.